Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal aditif oli, aditif bawaan oli tentunya ya. Ya sebenarnya juga bisa berlaku untuk aditif oli atau market. Jadi aditif kali ini yang pengen penulis tekankan itu terutama adalah untuk aditif anti aus, aditif pencegahan terhadap aus. Yang harus diperhatikan adalah aditif anti aus nggak berarti makin licin. Jadi anti aus tidak berarti licin, karena anti aus itu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya aus, mencegah aus. Nah, aus ini bisa terjadi karena antara kedua logam yang saling bergesekan di mesin itu nggak ada oli sama sekali, nggak ada cairan oli sama sekali. Jadi ada situasi di mana oli tidak bisa melapisi, tidak kuat lagi melapisi, karena oli itu ada keterbatasan. Keterbatasan ini ada pada kekentalan, karena kekentalan itu dipengaruhi oleh suhu, yaitu oli makin panas makin encer, maka kemampuan perlindungan ini juga dikaitkan pada suhu. Selain itu juga tekanan, ketika kedua logam yang saling bergesekan ini ditekan sangat kuat, oli jadi nggak mampu lagi melindungi. Kalau tekanan ini tentu bukan faktor olinya, tapi dari faktor olinya sendiri ada, yaitu namanya film strength. Yaitu walau olinya encer, olinya lebih kuat untuk menahan beban ini. Jadi film strength itu adalah kemampuan oli mencegah kedua logam saling bersentuhan dalam kondisi kekentalannya sama. Jadi faktor yang membuat oli bisa menahan kedua logam, tapi yang bukan soal kekentalan. Jadi kekentalan ada sendiri, film strength ada sendiri. Film strength ini dipengaruhi oleh jenis oli, jenis bahan dasar olinya, jenis base oilnya. Jadi kalau secara umumnya yang murni itu film strength-nya lebih lemah daripada yang nggak murni. Kita ngomong oli grup 1, 2, 3, 4. Oli grup 1, oli yang paling nggak murni, mengandung banyak aromatik, itu justru yang film strength-nya lebih baik. Tentu ada pengecualian seperti misalnya PAG, tapi PAG nggak dipakai untuk oli mesin. Juga ada diester, polyester. Ini ya biasanya dipakai hanya sebagai campuran, karena kalau 100% efeknya nggak baik. Nah, kalau semuanya itu sudah nggak kuat ya, maka bagian dari aditif, dan ketika cairan oli ini sudah tidak kuat, maka sudah ganti ya yang kerja. Kalau sebelumnya kekentalan oli atau film strength-nya oli, setelah oli nggak kuat, yang kerja jadi aditif oli. Aditif oli ini berfungsi ketika cairan olinya sudah tidak bisa lagi melindungi. Jadi aditif anti aus akan membentuk lapisan baru yang melekat pada logam, sehingga logamnya ini jadi tidak mudah aus lagi. Jenisnya macam-macam, tapi cara kerjanya itu secara umum butuh dua, yaitu dari gesekan atau panas. Jadi yang namanya perlindungan logam ini terjadinya adalah ketika logam itu sudah mulai bergesekan secara langsung. Jadi
tanpa ada gesekan secara langsung, maka aditifnya nggak akan kerja. Jadi bukan waktu pertama kali logam saling bergesekan, tapi mungkin kali kedua, kali ketiga, atau seterusnya. Nah, ini penting ya diperhatikan, karena ya fungsi oli itu adalah mencegah, bukan fungsi oli, fungsi base oil itu adalah mencegah logam saling bergesekan. Dan harapannya base oil ini bisa sebelum terjadi gesekan yang parah, paling enggak mengurangi efek gesekan, sehingga ketika logam itu saling bergesekan secara langsung, itu terjadinya tidak ekstrim, tapi terjadinya secara gradual ya, secara perlahan, sehingga aditif anti ausnya sempat bekerja. Nah, tadi yang membuat aditif bekerja, aditif anti aus bekerja, itu adalah tekanan dan juga suhu. Gesekan dan juga suhu. Ya sebenarnya tekanan ya, tapi tekanan sendiri sebenarnya merupakan bagian dari gesekan. Jadi ketika tekanan antara kedua logam yang saling bergesekan ini meningkat, ini yang menyebabkan aditif mulai aktif. Apalagi kemudian ketika gesekan tersebut akibat dari tekanan ya, ketika gesekan tersebut menghasilkan panas. Jadi ya karena ini ya istilahnya macam-macam. Ya nama aditifnya juga disebut aditif extreme pressure karena ya butuh bekerjanya di tekanan agak tinggi. Juga ekstrim temperatur karena bekerjanya butuh di suhu yang agak tinggi. Jadi walau namanya aditif anti aus, anti gesekan, ini nyebutnya kerjanya biasanya karena tekanan tinggi dan suhu tinggi. Jadi tekanan tinggi ini adalah yang menyebabkan terjadinya gesekan langsung antara logam dengan logam. Suhu tinggi ini terjadi karena kedua logam yang saling bergesekan ini menyebabkan timbulnya suhu yang tinggi. Nah, tekanan dan suhu tinggi ini berbeda-beda ya untuk aditif anti aus yang berbeda. Jadi ada aditif anti aus yang bekerjanya di tekanan rendah, suhu rendah, tapi kemudian tidak tahan pada tekanan tinggi atau suhu tinggi. Ada aditif anti aus yang bekerja hanya pada suhu tinggi dan tekanan tinggi, yang artinya pada saat tekanan rendah dan suhu rendah masih belum berfungsi. Jadi tipenya macam-macam. Oleh karena itu di oli itu sering dilengkapi dengan aditif yang berbagai macam. Biasanya lebih dari satu. Kalau satu saja biasanya nggak cukup. Untuk tipe yang tekanan ringan ada boron, ada JDDP. Untuk tekanan suhu tinggi ada tungsten, wolfram ya, atau molybdenum. Ada juga titanium kalau nggak salah, juga antimoni. Entah ada berapa macam lagi aditif anti aus ya, tapi ya macam-macam. Nah, aditif anti aus ini yang membuat karakter dari oli mesin itu berbeda-beda. Apalagi ketika yang namanya aditif itu walau sama-sama misalnya molybdenum, molekulnya bisa beda. ZDDP pun katanya tipenya macam-macam, nggak cuma satu jenis ZDDP saja. Nah, ini akan membuat karakter itu berbeda. Perbedaan karakter ini sebenarnya ya diterapkan pada jenis oli yang berbeda. Jadi
disesuaikan dengan peruntukan dari oli tersebut. Jadi oli untuk motor tentu beda untuk mobil juga antara mobil bensin dan mobil diesel juga akan beda kebutuhannya, karena ya peruntukan kerjanya beda-beda. Yang paling optimal tentu akan beda. Oleh karena itu antara motor laki dan motor matic pun dibedakan. Jadi Jaso MA dan Jaso MB karena ya kebutuhannya beda. Untuk yang Jaso MA ada aditif yang nggak boleh dipakai atau harus dilimitasi. Karena kalau nggak dilimit akan terjadi selip. Ada juga yang ngomong kalau untuk motor lagi harus ada friction modifier. Friction modifier yang seharusnya ini adalah aditif yang fungsinya membuat licin tanpa membuat kopling selip. Licin dalam artian ya mengurangi gesekan ya, mengurangi hambatan lah ya, sorry. Mengurangi hambatan dan mengurangi gesekan tadi beda ya, maaf. Jadi friction modifier itu lebih ke mengurangi hambatan, bukan anti aus. Tapi ya tentu friction modifier biasanya juga ada sifat anti ausnya juga. Cuma ini anti aus yang berfungsinya di tekanan rendah dan suhu rendah, setahu penulis begitu. Nah ini ya yang harusnya membuat oli diesel itu cocoknya untuk mobil diesel. Sorry, kebalik. Yang harusnya membuat mobil diesel itu cocoknya pakai oli diesel, mobil bensin cocoknya pakai oli mobil bensin PCMO. Untuk motor lagi cocoknya oli Jaso MA, untuk motor matic cocoknya oli Jaso MB. Namun sayangnya ya, yang jadi problem sekarang ini untuk kualitas oli adalah dari base oilnya. Jadi bukan dari aditifnya. Aditifnya biasanya sudah cukupan lah untuk oli-oli yang genap. Jadi oli-oli yang genap itu secara aditif sudah cukup oke, sudah cukup sesuai. Yang PCMO ya aditifnya itu sehingga cocok bikin suara mesin halus. Di mobil diesel juga aditifnya sudah cocok bikin suara mesin halus. Untuk yang oli motor lagi juga sudah cocok bikin mesin halus, performanya prima gitu ya. Namun sayangnya karena base oilnya ini tidak layak, nggak ada gunanya aditif tersebut. Karena ya yang membuat oli itu bekerja terutama adalah base oilnya. Yang paling mempengaruhi kemampuan oli itu adalah base oilnya. Kalau base oilnya tidak cocok, terlalu encer atau mudah jadi encer, mudah teroksidasi, ya jadinya nggak akan bisa melindungi secara maksimal. Jadinya aditif-aditif ini jadi diforsir. Kalau diforsir ya cepat habis. Kecepatan habisnya bisa sangat ekstrim. Oleh karena itu bisa terjadi ya oli yang sama dipakai orang A gitu bisa tahan 4000 km. Tapi ketika dipakai orang B cuma tahan 40 km. Itu bisa terjadi. Nah oleh karena itu sekarang ini ya kalau penulis rekomendasi oli diesel bisa dipakai dimanapun, baik ya motor matic, motor laki, mobil bensin, dan juga sebaliknya oli yang di botolnya tertulis jelas Jaso MA, penulis rekomendasikan juga untuk dipakai di motor matic, dipakai di mobil bensin, bahkan mobil diesel. Kenapa? Ya karena nggak ada alternatif lain. Karena sulit untuk cari oli yang layak pakai.
Kalau mudahnya itu ya pakai itu. Jadi contoh feeder oil ya penulis rekomendasikan juga untuk mobil diesel. Nah, kalau adanya itu gimana lagi? Alternatif oli diesel yang beneran pun ya nggak begitu sip. Walau itu mobil dieselnya turbo kayak macam-macam. Nah, yang masalah kan base oilnya dari oli kebanyakan itu tidak layak. Nah, karenanya problem dari base oil ini makanya ya untuk aditif jadi ya nggak penting lagi ya. Aditif nanti aus apapun lah, nggak penting lagi. Karena kalau oli sudah terlalu encer, ya suara mesin bakal kasar. Kalau mungkin ketika oli masih baru masih tetap halus ya. Tapi misal kepake terus ya bakal kasar. Oli jadi nggak awet. Kalau dipaksakan dipakai ya aus ya, karena ya kalau anti ausnya sudah habis kan ya nggak ada lagi perlindungan terhadap aus. Oleh karena itu ya akhirnya yang cocok untuk mobil bensin misalnya ya bisa termasuk oli motor matic juga. Jadi untuk mobil bensin pun penulis rekomendasikan misalnya Win Formula SCT yang itu sebenarnya adalah untuk motor matic. Kalau untuk yang lebih mahalan ya penulis bahkan rekomendasikan macam Yacho atau Froam yang kebanyakan beredar di Indonesia itu adalah oli untuk motor. Jadi harusnya untuk mobil pakai Froam PCMU atau HDEO. Tapi adanya yang untuk motor ya kasih untuk motor aja. Kalau merasa oh deterjennya kurang macam-macam, ya cobalah diuji lab sana. Rasanya oli mobil oli motor pun ya kandungan aditif kalsiumnya atau magnesiumnya masih cukup banyak ya. Bahkan bisa sama dengan oli khusus mobil diesel atau mobil bensin. Bisa jadi malah lebih banyak karena sekarang ada pembatasan kuantitas aditif yang berpengaruh pada kalsium magnesium tersebut. Jadi untuk oli wes sekarang nyari yang bisa terbukti awet saja. Ya sudah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.